Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ipa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah. Bagaimana kabarnya Ibu Ipa hari ini? Hari ini kabar saya hari ini kurang baik, Bu Irma. Lalu adakah yang bisa saya bantu Ibu Ipa? Saya punya masalah di dalam kelas. Baik Ibu Ipa, apa yang Ibu Ipa harapkan dengan percakapan kita nantinya? Saya harapkan dari percakapan kita ini saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Memangnya Ibu Ipa mempunyai masalah apa di dalam kelas? Di kelas itu saya punya seorang siswa yang masih kurang. Padahal sekarang dia itu sudah kelas 4. Anaknya kurang dari segi apa Ibu Ipa? Dari segi pengetahuan, anaknya itu masih belum bisa membaca. Jadi ini saya masih agak bingung bagaimana untuk membuat anak itu bisa seperti teman-temannya yang lain. Oke, baik Ibu Ipa. Jadi dari ceritanya Ibu Ipa ini ternyata masalah yang dihadapi Ibu Ipa sehingga Ibu Ipa merasa tidak baik hari ini, yaitu ada salah satu siswanya yang sudah berada di kelas 4 ini tetapi belum mampu membaca sehingga belum bisa ikut belajar bersama teman-temannya. Seperti itu Ibu Ipa? Iya. Jadi tentu Ibu Ipa sudah tahu apa penyebabnya anak ini sampai di kelas 4 tapi masih belum mampu membaca Ibu Ipa? Salah satu penyebabnya itu dari kondisi dari rumahnya, Ibu. Di rumahnya itu orang tuanya sudah berpisah. Jadi anak ini dari segi emosionalnya sering berubah-ubah, sering marah. Akhirnya pada saat pembelajaran dia tidak bisa fokus. Jadi yang pertama itu terkait kondisi keluarganya. Jadi anaknya tidak ada dampingan seperti itu Ibu Ipa? Ya, tidak ada yang dampingi di rumah. Dampingi tapi sangat kurang, sangat sedikit waktunya orang tuanya untuk mendampingi, apalagi sudah berpisah. Jadi dia dari segi emosional, dari segi psikis anaknya mungkin terbawa pikiran sehingga masih belum bisa fokus untuk belajar. Nah, Ibu Ipa, kira-kira kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu harapkan dari anak ini Ibu Ipa? Saya berharap di kelas 4 ini anak saya ini sudah bisa membaca seperti teman-temannya yang lain. Nah, kalau begitu Ibu Ipa, apa yang Ibu Ipa bisa lakukan supaya anak ini mampu membaca di kelas 4 sebelum naik di kelas 5 Ibu Ipa? Saya sudah melakukan beberapa hal untuk membuat anak tersebut bisa lancar membaca. Salah satunya saya memberikan tambahan ketika teman-temannya pulang. Biasa saya tinggal dulu untuk saya kasih les atau saya kasih lancar untuk membacanya. Jadi sudah berhasil dengan metode yang Ibu Ipa lakukan. Artinya sudah ada perkembangan dari anak tersebut ketika Ibu Ipa sudah berikan tambahan belajar. Iya, sudah ada perkembangan. Masya Allah, alhamdulillah ya Ibu Ipa. Lalu Ibu Ipa, kalau Ibu Ipa berikan peringkat, kira-kira anak ini sebelum Ibu Ipa ajar yang pertama kali Ibu Ipa dapat, dia sudah berada di level berapa Ibu Ipa setelah Ibu Ipa berikan tambahan belajar sepulang sekolah?
sebelum sebelum saya ajar, ini anak masih sangat kurang, sekitar masih di, kalau saya kasih skala peringkat itu dia masih di level 2. Nah, setelah saya ajar, ini sudah agak meningkat, dia sudah ada di level sekitar level 5 sampai level 6. Di sini saya juga memberikan saya rumahnya supaya dapat bimbingan juga di rumah. Nah, itu salah satu yang membuat dapat meningkat dari segi level pengetahuan anak ini dalam segi membaca. Dulu baru huruf, sekarang sudah masuk di suku kata. Dia sudah bisa di suku kata. Oke, Masya Allah. Luar biasa ya Bu Ipa, ternyata sudah ada peningkatan level peringkatnya ya, dari level 2 menuju level 4 tadi ya Bu Ipa. Oh iya, Alhamdulillah Ibu Ipa. Terus kira-kira apa rencana ke depannya Ibu Ipa yang Ibu Ipa akan lakukan supaya anak ini meningkat lagi levelnya, dan kira-kira apa saja langkah-langkah yang akan Ibu Ipa lakukan? Yang saya rencanakan ke depannya ini, yang pertama itu setiap saya harus konsisten dari kegiatan yang saya lakukan, memberikan les tambahan kepada anak tersebut. Terus kemudian dari situ saya harus lebih sering berkoordinasi dengan orang tuanya, sehingga di sekolah dia latihan membaca, di rumah juga akan membaca. Walaupun pisah, kan anak itu masih tanggung jawabnya orang tua, jadi harus terus diingatkan supaya anak itu bisa lancar membaca. Oke, jadi langkah-langkah yang Ibu Ipa akan berikan, tambahkan belajar di rumah, tambahan belajar di sekolah sepulang sekolah, kemudian tetap ada kolaborasi dengan orang tua supaya apa yang diajarkan di sekolah tetap dilanjutkan di rumah. Seperti itu ya Ibu Ipa langkah-langkahnya. Jadi Ibu Ipa, siapa saja kira-kira yang bisa membantu Ibu Ipa dalam rencana yang Ibu Ipa susun tadi? Yang bisa membantu saya, yang pertama dari keinginan anak tersebut, karena kalau dia lagi tidak mood, maka tidak bisa kita ajar dengan baik. Jadi dari anaknya, kemudian sumber belajar berupa buku dibaca, kemudian dari orang tuanya juga. Oke, jadi anak, sumber belajar, sama orang tua ya Ibu Ipa. Kemudian Ibu Ipa, kira-kira targetnya Ibu Ipa untuk anak ini lamanya, targetnya berapa lama bisa berhasil? Kan pasti Ibu Ipa punya target, namanya membuat program pasti ada targetnya ya. Kira-kira berapa lama berhasil anak ini bisa mampu membaca Ibu Ipa? Iya. Itu saya punya target sampai semester 1 ini, semoga anak saya itu sudah bisa membaca dengan lancar. Nanti di semester 2 kita untuk pemahaman lagi dalam belajar membaca setelah lancar di semester 2, dan semakin supaya bisa memahami isi dari bacaan yang Insya Allah luar biasa ya Bu Ipa. Target-targetnya jadi sebelum semester 1 itu bisa mampu membaca, di semester 2 dipermantap untuk bisa memahami apa isi bacaannya ya. Nah, rencana Ibu Ipa ini kapan Ibu Ipa akan laksanakan? Sekarang ini sementara berjalan, dan insya Allah semoga konsisten seterusnya dilaksanakan. Oke, baik. Karena sudah berjalan Ibu Ipa, kira-kira komitmen seperti apa yang akan dilakukan Ibu Ipa supaya apa yang direncanakan sama Ibu Ipa itu berjalan dengan lancar? Komitmen yang saya itu saya harus selalu semangat, kan biasa juga sebagai guru
merasa down sendiri, ada masalah yang lain, ada pekerjaan yang lain yang harus diselesaikan. Jadi saya komitmen itu semoga saya bisa terus konsisten dalam mendidik anak-anak saya, terutama ini yang masih kurang. Oke, baik Ibu Ipa. Adakah dukungan dari orang lain Ibu Ipa supaya apa yang Ibu Ipa rencanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar? Dukungan yang saya peroleh itu yang pertama dari rekan-rekan guru di sekolah. Biasa saya minta juga saran, seperti sekarang ini saya minta sarannya dari ibu di rumah, kira-kira bagaimana supaya pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Dukungan juga dari keluarga, seperti itu di rumah. Oke, baik Ibu Ipa, semoga apa yang direncanakan Ibu Ipa berjalan dengan baik dan lancar. Pokoknya Ibu Ipa harus selalu semangat ya menghadapi satu siswa ini. Insya Allah Allah akan juga membalas apa yang usahanya Ibu Ipa agar anak ini bisa mampu membaca sebelum naik di kelas 5 nantinya. Jadi semoga juga komitmennya terhadap anak ini berjalan dengan lancar Ibu Ipa ya. Oke, baik Ibu Ipa, bagaimana perasaannya Ibu Ipa setelah berbincang hari ini? Alhamdulillah, setelah berdiskusi dengan Ibu Irma, saya merasa sangat senang. Saya bisa mengeluarkan isi pemikiran saya dan permasalahan saya dan mendapatkan solusi-solusi dari Ibu Irma. Terima kasih Bu Irma. Oke, sama-sama Ibu Pak. Alhamdulillah. Apakah ada hal yang lain yang masih mau dibicarakan Ibu Ipa? Saat ini itu saja Ibu Irma. Oke. Mungkin di lain waktu lah bisa diskusi. Oke, pokoknya saya sangat senang mendengarkan cerita dari Ibu Ipa. Semoga kita bisa sering berbagi cerita ya Ibu Ipa. Oke, pokoknya semangat Ibu Ipa. Pokoknya semangat Ki dan semangat supaya anaknya nanti mampu membaca sebelum naik kelas 5. Karena luar biasa itu perjuangan Ibu Ipa ya. Oke, sampai jumpa Ibu Ipa ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ipa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.